Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita awali dengan mata kuliah kewirausahaan yang topik pertama ya, yaitu pengantar kewirausahaan. Di sini nanti akan dibahas mengapa penting bagi mahasiswa untuk mempelajari kewirausahaan, walaupun kita berasal dari berbagai disiplin ilmu atau program studi yang berbeda. Oke, di sini mungkin teman-teman bisa melihat grafik jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1930 sampai 2010. Di mana kita bisa lihat trennya setiap tahun itu jumlah penduduk Indonesia itu meningkat dari yang awalnya 60,7 juta jiwa menjadi 237 juta jiwa. Nah, kemudian bagaimana dari tahun ini kan tahun 2010, kalau tahun yang terkini apakah masih seperti ini peningkatan jumlah penduduknya? Ternyata sama ya, sampai tahun sekarang pun grafiknya itu masih meningkat populasi di Indonesia. Ini tahun 2023 sekitar 277,8 juta jiwa. Nah, diproyeksikan di tahun 2035 itu jumlah penduduk Indonesia ada 305 juta jiwa. Ini adalah jumlah yang sangat banyak dan tentu saja membawa konsekuensi ya bagi kita. Yang pertama adalah dengan banyaknya jumlah penduduk ini sebetulnya kesempatan untuk kita membuka usaha itu juga semakin besar. Kenapa? Karena jumlah calon customer kita otomatis kan meningkat. Kalau misalnya ada 305 juta penduduk, kebutuhan akan pangan, perumahan, hiburan dan lain-lain pasti akan lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhannya 277 juta jiwa. Yang ada sekarang kan 277 juta jiwa. Nanti di tahun 2035 misalnya 305 juta jiwa, itu kan kebutuhannya pasti akan meningkat. Kebutuhan akan perumahan, pangan, ya, kebutuhan pokok, sekunder, tersier, ya, primer, sekunder, tersier, ini akan meningkat. Nah, tapi ini juga perlu kita waspadai karena pelaku usaha itu bukan cuma kita, bukan cuma orang-orang di Indonesia, tapi kita juga sudah digempur oleh produk-produk dari luar negeri, produk-produk asing. Bahkan kita bisa beli produk dari Cina juga kan lewat e-commerce. Nah, kalau misalnya kita tidak memanfaatkan, otomatis jumlah penduduk atau bonus demografi yang besar ini hanya akan dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha lain dari luar ya. Kemudian peningkatan jumlah penduduk itu juga ada konsekuensi, yaitu persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Apakah jumlah atau laju pertumbuhan penduduk itu sebanding dengan laju pertumbuhan kesempatan peluang kerja? Nah, ini kan kita bisa lihat faktanya sendiri seperti apa ya. Kemudian di sini juga ada data grafik ya, bahwa data dari BPS mengemukakan terjadi peningkatan pengangguran lulusan universitas. Ini data memang tahun 2017 ke 2019 ya. Di sini bisa kita lihat bahwa jumlah pengangguran lulusan diploma dan universitas naik, bahkan yang universitas itu naik 25%. Sedangkan untuk level pendidikan lain, SMK, SMA, SMP, SD itu turun. Nah, kira-kira kenapa kok semakin tinggi kita kuliah malah kok angka penganggurannya malah naik gitu ya, dibandingkan dengan yang level pendidikannya lebih rendah? Yang pertama karena lulusan universitas itu biasanya punya idealisme, nggak mau sembarang menerima pekerjaan, punya ekspektasi gaji yang idealis gitu ya. Sedangkan untuk level yang lebih rendah seperti SMK, SMA, SMP atau malah SD, itu biasanya mereka cenderung lebih menerima mau pekerjaan apapun, yang penting mereka kerja dulu. Nah, yang pertama itu. Kemudian juga kenapa meningkat? Karena juga untuk daya tampung perguruan tinggi itu setiap tahun bisa berubah. Kalau kita lihat di kampus kita sendiri juga membuat gedung-gedung kuliah baru. Otomatis dengan semakin banyaknya kelas, daya tampung untuk menerima mahasiswa juga semakin banyak. Kalau semakin banyak yang diterima menjadi mahasiswa baru, otomatis setiap tahun jumlah lulusannya bertambah. Nah, otomatis persaingan menghadapi dunia kerja juga semakin ketat. Nah, nanti ketika sudah lulus kan nanti teman-teman belum tahu ya peruntungannya, apakah nanti beruntung di pasar ketenaga kerjaan atau mungkin kalian harus menjadi seorang wirausahawan. Makanya di sini akan dibekali oleh mata kuliah kewirausahaan walaupun hanya 2 SKS ya. Nah, tadi data tahun 2017 sampai 2019 ternyata
sampai tahun 2020 pun trennya juga masih naik ya. Tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Nah, untuk sampai tahun sekarang pun trennya masih seperti itu. Nanti bisa di googling data di BPS-nya. Ya, ini jumlah pengangguran Indonesia sampai tahun 2023 ya. Ini tingkat pengangguran menurut pendidikan di Agustus 2023 juga. Kita bisa lihat meningkat ya, diploma meningkat dari yang Agustus 2022 jumlah penganggurannya 4,59% naik jadi 4,79. Begitupun yang universitas S1, S2, S3 bahkan diploma 4 itu pun naik dari 4,8% menjadi 5,18%. Jadi grafik yang dari tahun 2017 ke 2019 ternyata sampai sekarang pun masih sama trennya, masih meningkat. Nah, bagaimana kemudian orientasi kita setelah lulus? Apakah kita mau mencoba mencari pekerjaan atau start your business ya? Yang pertama kita akan cari tahu dulu apa sih perbedaan entrepreneur sama entrepreneurship. Karena kan kita sering dengar istilah pengusaha itu kan seorang entrepreneur gitu ya. Apa bedanya entrepreneur dengan entrepreneurship? Nah, ini ada sejarah dan pengertian entrepreneur dari para ahli, ada dari Richard Cantillon, JBC, Francis Walker, Joseph Schumpeter ya. Mereka bilang bahwa seorang entrepreneur itu adalah orang yang bagaimana? Orang yang berani menanggung resiko. Kemudian orang yang bagaimana lagi selain sebagai penanggung resiko? Dia juga adalah seorang leader atau seorang pemimpin yang mengambil inisiatif. Kenapa kok mengambil inisiatif? Karena namanya seorang pengusaha itu dia nggak punya atasan atau nggak punya bos. Dia adalah bos atas dirinya sendiri, sehingga kemajuan usahanya sangat tergantung dari inisiatifnya dia. Apakah dia inisiatif untuk mencari supplier yang lebih murah dengan kualitas yang sama ya? Apakah dia kreatif untuk membuat strategi marketing yang sesuai dengan era sekarang. Nah, itu adalah seorang entrepreneur. Kemudian Francis Walker mengatakan bahwa seorang entrepreneur itu apa? Seorang entrepreneur adalah mereka yang menerima keuntungan dari kemampuan manajerialnya. Jadi seorang entrepreneur pun harus punya kemampuan manajerial. Memanage apa saja? Banyak. Ada memanage sumber daya yang dia punya, ya, baik itu sumber daya modal, kemudian juga sumber daya manusia atau timnya, ya, bisa menjadi leader yang baik. Kemudian dia juga harus bisa memanage waktunya, memanage keuntungannya, sebagian untuk dia hidup, sebagian untuk dia putar kembali ya. Kemudian Joseph Schumpeter bilang bahwa seorang entrepreneur adalah seorang inovator atau pengembang dari suatu teknologi yang belum dicoba sebelumnya ya. Misalnya dulu kita kalau misalnya naik ojek ya ojek pangkalan ya, tapi kemudian Pak Nadiem Makarim kemudian membuat yang namanya Gojek. Jadi ojek tapi dibuat atau di combine ya dengan kemajuan teknologi, dan itu ternyata betul-betul menjawab permasalahan banyak orang. Sekarang bukan hanya ada Gojek ya, tapi ada GoSend, GoFood, GoCar dan lain sebagainya yang menjadi tambahan-tambahan layanan baru walaupun awalnya baru Gojek. Nah, itu adalah seorang inovator atau seorang entrepreneur ya. Jadi entrepreneur itu cirinya ya, yang pertama munculnya gagasan produk yang baru, kedua munculnya metode cara memproduksi yang baru, ketiga munculnya bentuk baru dari organisasi. Munculnya gagasan produk baru. Nah, di sini kita juga harus bisa memikirkan produk yang diinginkan dan juga dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Jadi kita harus melihat, karena yang namanya konsumen itu kan perilakunya berubah-ubah, seleranya berubah ya. Dulu waktu zaman milenial masih muda kesukaannya ini, sekarang Gen Z ya yang sebagai generasi muda kesukaannya beda sama kesukaan milenial dulu ketika mereka seusia seusia dengan Gen Z sekarang. Nah, seorang entrepreneur harus memikirkan gagasan-gagasan produk yang baru. Kemudian yang kedua, munculnya metode cara memproduksi yang baru. Sekarang kita memproduksi barang mungkin sebetulnya bisa saja sama, tapi cara memproduksinya beda. Kalau dulu orang jual kopi ya kopi hitam, kopi susu gitu ya. Kalau sekarang kopi dikombin dengan berbagai kreativitas ya. Ada kopi gula aren, ada kopi pistachio, ada kopi matcha dan lain sebagainya.
Itu adalah cara memproduksi yang baru, disesuaikan dengan selera pasar. Kemudian yang ketiga, munculnya bentuk baru dari organisasi. Jadi dengan berkembangnya teknologi sekarang, bentuk organisasi yang kita butuhkan mungkin berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu kita punya toko baju, kita butuh kasir, kemudian kita butuh staff yang kemudian menyapa dan menyambut pelanggan di toko kita gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya e-commerce, itu mungkin kita butuhnya bukan seperti itu lagi, tapi kita butuhnya admin, kemudian staff untuk packing, kemudian host live Shopee misalnya ya. Itu muncul bentuk baru dari organisasi. Jadi posisi-posisi yang kita butuhkan itu tidak lagi sama seperti zaman dulu, walaupun kita sebetulnya bisnisnya sama, bisnis fashion gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini masih pengertian entrepreneur ya, dari David McClelland, Peter Drucker dan lain sebagainya. Ini sama seperti yang tadi kita lihat. Entrepreneur adalah seorang yang penuh semangat, energik, pengambil resiko, bisa memaksimalkan peluang, mengambil inisiatif ya. Nah, tapi selain seorang entrepreneur ya, Gifford Pinchot mengatakan bahwa selain entrepreneur ada juga yang namanya intrapreneur. Jadi kalau entrepreneur dia punya usahanya sendiri. Kalau intrapreneur dia tuh karyawan atau pegawai yang bekerja di suatu perusahaan atau suatu organisasi di mana dia bersikap sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha. Ibaratnya gini, perusahaan besar, dia ada nih ownernya. Apakah si owner ini kemudian bisa bekerja sendiri untuk mengembangkan perusahaannya? Kan enggak. Dia butuh tim, dia butuh orang-orang, dia butuh manajer marketing, dia butuh manajer research and development, dia butuh manajer produksi, dia butuh manajer finance dan lain sebagainya untuk menjaga pos-pos tersebut. Karena di dalam bisnis itu kan semuanya jadi satu kesatuan yang tidak boleh istilahnya ada kesalahan yang fatal ya. Nah, manajer marketing, kalau misalnya si owner ini merekrut karyawan sebagai manajer marketing tapi dia tidak punya jiwa entrepreneurship, itu kemudian efeknya apa? Efeknya ya mungkin karyawan itu akan menganggap ya udah aku nggak usah ngapa-ngapain, toh aku kan digaji sebulan, gaji aku 10 juta, aku mau ya istilahnya mau perusahaan rugi atau untung gaji gue tetap 10 juta gitu. Nah, itu kalau dia merekrut seorang karyawan yang tidak punya jiwa entrepreneur. Tapi seorang karyawan yang punya jiwa entrepreneur, dia pasti akan menyadari bahwa kesejahteraannya dia itu akan sebanding juga dengan kinerja perusahaan ya, dan dia juga pasti akan berusaha untuk kinerjanya itu tercapai atau bahkan melewati dari target. Itu adalah karyawan-karyawan yang punya jiwa entrepreneur, sehingga karyawan yang kita rekrut yang punya jiwa entrepreneur ini disebut sebagai intrapreneur. Mereka-mereka lah yang membantu kita sebagai owner untuk kemudian bisa mengembangkan usaha kita menjadi semakin besar lagi ya. Jadi jiwa entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan itu tidak hanya dimiliki oleh seorang entrepreneur, tapi kita sebagai pegawai, sebagai karyawan itu juga punya jiwa entrepreneur, dan justru memang harus mengembangkan jiwa entrepreneur kita ketika bekerja, apalagi jika kita bekerja di perusahaan yang memang sangat tergantung pada penjualan gitu ya. Nah, ini 3 ciri pembeda entrepreneur. Dia adalah pencipta peluang, inovator, dan juga seorang pengambil risiko. Nah, kemudian apa bedanya entrepreneur dengan entrepreneurship? Bedanya kalau entrepreneur itu adalah orangnya. Kalau entrepreneurship atau kewirausahaan itu adalah ilmunya. Ilmu apa? Ilmu yang mempelajari aktivitas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh seseorang atau organisasional yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada sumber daya tersebut menuju pada pertumbuhan nilai ekonomi secara berkelanjutan. Contoh ya, nanti di sini coba kita sambil lihat ini tabelnya ini ya. Nah, ini ya. Jadi misalkan teman-teman kan berasal dari banyak daerah ya. Kalian bisa mencermati di daerah kalian itu sebenarnya produk unggulannya apa. Ada yang produk unggulannya kalau ibu dari Bogor ya, itu biasanya tuh ada talas ya, talas Bogor.
Kalau zaman dulu talas Bogor itu ya udah hanya di perjualbelikan dalam bentuk benar-benar talas untuk oleh-oleh ya. Tapi kan dia talas itu kan bentuknya kan bulky ya dan voluminous ya, sehingga kurang praktis. Apalagi kalau kita lihat dengan perilaku konsumen sekarang yang nggak mau repot dengan bawa-bawa yang seperti itu. Nah, ada masukan atau istilahnya input ya, sumber daya berupa talas Bogor. Gimana caranya si talas Bogor ini kita kasih aktivitas ya, kita apain nih si talasnya supaya nanti menjadi luaran atau menjadi output barang juga gitu ya, karena kan tadi talas ya, talas kan barang, menjadi suatu output barang juga, tapi dia punya nilai tambah, punya pertumbuhan nilai yang lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan dengan ketika kita hanya menjual dalam bentuk talas segarnya. Contohnya gimana? Kalau untuk level UMKM mungkin si talas Bogornya ini kita rubah jadi keripik talas gitu. Nah, kalau untuk level entrepreneur itu bedanya adalah nilai tambahnya itu lebih banyak ya. Sehingga contohnya adalah si talas ini kemudian kita rubah menjadi tepung talas, di mana tepung talasnya ini kemudian kita jadikan sebagai bahan baku untuk membuat kue atau cake ya. Dan kue ini nanti kita branding menjadi oleh-oleh khas Bogor. Kenapa kita branding jadi oleh-oleh khas Bogor? Karena dibuatnya dari tepung talas, di mana talas itu adalah memang oleh-oleh khas Bogor dari dulu ya. Otomatis ini loh bentuk baru oleh-oleh khas Bogor yang sekarang yang modern, kita branding seperti itu. Kita buat aneka rasa, ada yang rasa original, ada yang rasa brownies, ada yang rasa pandan, ada yang rasa durian, keju dan lain sebagainya, dan kita kasih topping macam-macam sehingga nilainya itu ya, kalau dijual itu mungkin satu kotaknya bisa sekitar 40.000, 37.000, 40.000. Padahal kalau misalnya kita jual dalam bentuk talas, pure talas, itu nilainya tidak segitu ya, tapi jauh lebih rendah. Nah, itulah yang dimaksud dengan kewirausahaan. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat ya apa perbedaan dari kasus 1 sama kasus 2. Kasus 1, seorang petani selama puluhan tahun mengolah lahannya dan bertani menanam padi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari bidang pertanian. Yang kasus 2, seorang petani selain mengolah lahan yang dimilikinya, dia menyewa lahan milik orang lain dan melakukan ekspansi lahan untuk ditanami berbagai komoditas pertanian, sehingga dari tahun ke tahun secara ekonomi mampu menghasilkan komoditas yang lebih produktif dan keuntungan yang semakin meningkat. Nah, kasus 1 adalah seorang petani biasa. Dia menjadikan kegiatan pertaniannya sebagai tumpangan hidup. Ya udah, dari kegiatan bertani dia anaknya bisa sekolah, istrinya bisa masak, ya keluarganya bisa makan, hanya sebatas itu. Tapi kasus kedua ini adalah seorang petani yang punya jiwa kewirausahaan. Dia mindsetnya itu gimana caranya supaya hasil dari aku bertani ini semakin banyak dari waktu ke waktu. Ya, kemudian dia punya kreativitas yang kita lihat di sini ya. Contohnya apa? Yang pertama, selain dia mengolah lahan punya dia sendiri, dia menyewa lahan milik orang lain. Dia nyewa lahan, artinya dia bisa berani mengambil resiko ya. Dia menyewa itu kan dia mengeluarkan uang sewa untuk kemudian lahan orang lain itu digarap sama dia ya. Dengan dia menyewa lahan orang lain, artinya kan dia melakukan ekspansi lahan, lahannya semakin banyak. Kalau lahannya itu semakin luas ya, otomatis jumlah komoditas pertanian yang mampu dia tanam itu juga semakin banyak. Kalau komoditas pertanian yang ditanam semakin banyak, otomatis kan hasil panennya juga semakin besar ya. Sehingga dari situ diharapkan mampu menghasilkan keuntungan yang semakin meningkat. Dan juga si petani yang kedua ini dia berpikir kira-kira komoditas apa ya yang cocok ditanam di daerah saya, tapi hasilnya itu kalau dijual lebih mahal dari yang biasanya ditanam orang-orang. Nah, itu juga adalah suatu ciri kreativitas dan juga jiwa entrepreneurship yang dimiliki oleh seorang petani. Jadi apapun profesinya kita bisa punya jiwa entrepreneur gitu, jiwa entrepreneurship ya. Nah, ini karakteristik berwirausaha. Ketika kita menjadi seorang pengusaha, biasanya kita ada motivasi pencapaian, kemudian juga kemandirian, pengendali dan penentu, pengambil resiko dan juga kreativitas. Jadi kita punya target gitu loh. Karena kita nggak ada yang ngasih target, kita yang harus ngasih target terhadap bisnis kita sendiri. Kemudian yakin akan kemampuannya
ya. Kita tahu bahwa setiap usaha yang kita lakukan itu ada risikonya dan kita oke dengan risiko tersebut. Jadi sebelum memulai usaha kita udah tahu dulu nih risikonya apa saja dan kita mampu untuk menanggung resiko tersebut seandainya betul-betul terjadi, ya. Dan perlu yang namanya kesadaran, progres yang terus-menerus, ya. Kemudian oportunisme dan juga kreativitas. Nah, ini sifat-sifat seorang entrepreneur, ya. Memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada hasil, ya, tekun, kemudian punya kemampuan dalam mengambil resiko dan suka pada tantangan, bisa kemudian menjadi leader, ya, untuk timnya. Leader itu bukan bos, ya, beda bos sama leader. Dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. Nah, ini sedikit perbedaan ya antara entrepreneurship dengan UMKM. Tadi sudah Ibu sempat singgung. Misalnya tadi talas, kalau UMKM dirubah jadi keripik talas. Kalau entrepreneurship kemudian si talas ini dirubah menjadi tepung. Tepung ini untuk bahan baku membuat suatu kue atau cake, oleh-oleh khas Bogor gitu ya. Nah, itu beda. Apa perbedaannya entrepreneurship sama UMKM? Yang pertama, untuk entrepreneurship mampu menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar. Harganya kan lebih besar oleh-oleh khas Bogor itu daripada misalnya keripik talas gitu ya. Kemudian mampu menciptakan penghasilan dalam waktu yang lebih cepat, lebih berani dalam menanggung resiko yang besar, dan juga sering melibatkan inovasi yang substansial. Jadi kalau entrepreneurship itu biasanya inovasinya tuh lebih kompleks, tidak sesederhana yang dilakukan oleh UMKM. Itu bedanya entrepreneurship dengan UMKM. Ya, dan entrepreneur juga beda dengan pedagang. Tadi mirip seperti yang petani, kasus 1 sama kasus 2 itu kan beda. Pedagang sama entrepreneur juga beda. Kalau seorang pedagang itu hanya fokus pada usahanya, tapi seorang entrepreneur adalah pengusaha yang memiliki jiwa tantangan yang tidak habis-habisnya. Jadi mindsetnya itu gimana nih usahanya, biarpun awalnya itu kecil, nanti bisa makin gede walaupun masih moderat. Kemudian dia puterin lagi modalnya gitu ya, sehingga usahanya itu lama-lama menjadi besar. Jadi dia benar-benar seperti yang namanya merawat tanaman atau merawat anak yang tadinya kecil kemudian menjadi besar dan tidak stuck gitu ya, tidak stuck untuk progresnya itu hanya segitu-gitu aja. Beda sama pedagang, misalnya kita ada lihat tukang mie ayam atau tukang bakso gitu ya. Dari dulu sampai sekarang ya memang sih dia legend, tapi ya dari dulu sampai sekarang jualan cuma di situ-situ aja dan cuma satu tempat itu tok. Beda dengan seorang pengusaha bakso, dia awalnya cuma 1 gerobak, lama-lama jadi 3 gerobak, terus jadi punya tempat 1, jadi punya tempat 2, 3. Nah itu berarti dia adalah seorang entrepreneur, bukan seorang pedagang bakso biasa, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bikin bisnis itu lebih sustain keuntungannya dan juga lebih sustain bisnisnya, itu kita sebagai seorang pengusaha tidak boleh hanya orientasinya itu keuntungan semata, tapi juga harus punya asas manfaat lain, ya. Misalnya apa? Misalnya bagaimana perusahaan kita itu bisa punya dampak ekonomi pada masyarakat di sekitar lokasi usaha kita. Kita merekrut orang-orang sekitar lokasi usaha kita. Ya, misalnya ibu-ibu rumah tangga yang pengen punya penghasilan tambahan, atau bahkan orang-orang yang punya keterbatasan, kita rekrut untuk kemudian mereka bisa kita latih untuk berkreasi. Nah, itu biasanya lebih sustain ya dibandingkan dengan bisnis yang orientasinya hanya keuntungan semata dan tidak punya dampak sosial yang lebih luas. Nah, mengapa seorang wirausaha bisa berhasil? Yang pertama tentu saja adanya kerja keras, dorongan, dan dedikasi ya. Kemudian adanya permintaan pasar untuk produk atau jasa yang disediakan. Jadi ketika kita berbisnis juga harus lihat kira-kira masyarakat itu tuh sekarang lagi sukanya apa sih? Mereka butuhnya apa? Jadi kita jangan berbisnis itu menggunakan mindset kita, kayaknya produk ini bagus deh, tapi belum kita lakukan riset pasar.
Nah, itu justru nanti bisa besar peluang kegagalannya. Kita harus menyediakan produk atau jasa yang memang dibutuhkan dan diminta oleh pasar. Punya kemampuan manajerial yang handal ya. Kemudian tentu saja ada aspek keberuntungan dan juga keberanian di dalam mengambil resiko. Ini ada banyak bidang lapangan usaha yang sebetulnya bisa Anda pilih ya. Ada yang di bidang jasa, kemudian juga keuangan, perdagangan, industri pabrikasi, pertanian, kerajinan rumah tangga, industri kreatif, pemasar ya. Jadi bidang lapangan usaha ini kita jangan sempit hanya berorientasi ke kita menjual barang saja. Nah, kita menjual produk saja, tidak ya. Tapi kita juga bisa menjual jasa. Contoh bisnis-bisnis di bidang jasa apa? Misalnya jasa fotografi ya, baik untuk acara pernikahan, bahkan liburan, jalan-jalan ya. Kemudian ada jasa mendesain pakaian, jasa make up artist, jasa asisten rumah tangga, banyak ya. Begitupun dengan yang lainnya. Kayak misalnya kita mau bikin skincare, kita nggak punya pabrik sendiri, kita bisa request untuk bikin skincare dengan merek kita ya, dengan kemasan yang kita mau, kita maklonkan ya, kita maklonkan ke siapa? Ke perusahaan yang memang dia menjadi maklon skincare, industri pabrikasi. Dia membuatkan untuk banyak merek, untuk merek A, merek B, merek C. Sebenarnya bikinnya ya di pabrik itu gitu. Kemudian bisnis pertanian ini juga ada banyak ya. Silahkan nanti teman-teman bisa brainstorming sama kelompoknya untuk memunculkan kira-kira ide usaha apa nih yang mau kita jadikan sebagai project class activity di semester ini. Nah, ini kelebihan yang dimiliki oleh seorang entrepreneur. Kalau kita jadi seorang entrepreneur, kita bisa mewujudkan apa yang kita mau ya. Kita tidak disetir oleh orang lain. Kita juga bisa mencapai potensi yang kita miliki secara sepenuhnya, tidak ada hambatan dari atasan misalnya ya, memperoleh keuntungan atau sesuatu yang diharapkan dalam skala yang lebih besar, memberikan kontribusi kepada masyarakat, mengerjakan sesuatu yang kita suka, tidak diperintah orang. Nah, ini adalah kelebihan yang dimiliki seorang entrepreneur. Tapi juga ada resikonya yang harus kita terima kalau kita mau menjadi pengusaha, yaitu ketidakpastian pendapatan. Kadang bisa minus, kadang bisa untung sedikit, bisa untung banyak, bisa untung sangat banyak gitu ya. Kemudian kita juga bisa ada risiko kehilangan seluruh investasi. Dan ketika merintis bisnis, tentu saja kita dituntut untuk kerja keras dengan jam kerja yang relatif lebih panjang. Kualitas hidup yang kita jalani pun jauh lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman kita yang mungkin bekerja dengan gaji yang udah langsung lumayan gitu ya. Kita biasanya harus kayak merintis dulu, merih dulu ya. Jadi kualitas hidup kita lebih rendah sampai kemudian bisnis yang kita dirikan itu sustain atau istilahnya menjadi lebih stabil ya. Menjadi lebih stabil, menjadi lebih firm, hasilnya lebih oke, baru kemudian kita bisa memanen hasilnya atau memetiknya. Tapi itu kan butuh waktu yang bisa jadi cepat, bisa jadi juga tidak secepat yang kita kira gitu ya. Otomatis harus punya mental yang tahan banting juga. Kemudian memiliki tanggung jawab yang kompleks, karena tadi kita nggak punya atasan, nggak ada yang nyuruh-nyuruh, nggak ada yang ngasih tahu kita harus ngapain, kita yang harus mikirin semuanya. Otomatis tanggung jawabnya itu kompleks. Apalagi ketika di fase awal berbisnis, kita masih keterbatasan finansial, otomatis kita belum bisa punya istilahnya dream team sesuai yang kita inginkan. Kita pengennya punya tim staff ini yang ideal gitu ya. Tapi ternyata kemampuan finansial kita kan belum bisa. Banyak yang harus kita pikirin sendiri gitu. Nah, otomatis tanggung jawabnya lebih kompleks dan sering muncul keputusasaan. Nah, ini kesalahan umum yang sering terjadi pada entrepreneur pemula. Yang pertama, kesalahan dalam mengelola usaha, kurang pengalaman. Makanya ketika teman-teman mau menjadi seorang wirausaha, tetap saya sarankan untuk kemudian teman-teman bisa bekerja dulu, ikut orang dulu. Supaya apa? Supaya nambah pengalaman dan supaya tahu bagaimana sih bekerja ya, bagaimana sih ketika punya atasan. Jadi nanti ketika kita menjadi seorang bos, menjadi seorang leader, kita tuh tidak cuma sekedar bisa menyalahkan bawahan kita, tapi kita juga tahu struggle-nya mereka. Kemudian kurangnya kontrol dalam hal keuangan. Seringkali pengusaha pemula itu masih mencampurkan nih keuntungan
istilahnya uang usaha dengan uang pribadi itu tidak ada pemisahan. Nah, ini juga sesuatu yang salah ya. Kemudian upaya pemasaran yang lemah, kegagalan untuk mengembangkan rencana strategis ya. Kemudian pertumbuhan yang tidak terkendali, lokasi kurang strategis, kontrol persediaan yang buruk, harga yang kita tetapkan terhadap produk kita, baik itu barang maupun jasa, tidak tepat, bisa jadi terlalu murah atau terlalu mahal ya, dan ketidakmampuan dalam membuat transisi entrepreneurial. Nah, itu yang harus teman-teman hindari ketika mau menjadi seorang pengusaha pemula. Makanya nanti selama 1 semester ke depan kita akan belajar bersama-sama supaya teman-teman punya wawasan kewirausahaan, dan ketika mau memulai bisnis, peluang keberhasilannya itu lebih besar, dan resiko kegagalannya bisa kita perkecil. Begitu. Nah, itu saja materi untuk pertemuan topik pertama kita, yaitu pengantar kewirausahaan. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.